Apa esensi wakaf yang sebenarnya, Pak? Amal jariah tak ada. Gimana itu untuk mau dia Roza ini orang kaya, gitu kan? Dia banyak duit. Amin ya. Ya, Lifestyle. Nah, bahasa Inggrisnya lifestyle. Bagaimana Iya. kita menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup kita, khususnya anak-anak Gen Z nih, Pak. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mata Pena Podcast. Nah, kali ini seperti biasa, Mata Pena Podcast akan secara rutin untuk membuat konten-konten terkait podcast. Nah, jadi dengan tema yang berbeda tentunya di setiap minggunya, insya Allah kami akan mengupdate tema-tema terbaru. Nah, jadi teman-teman di rumah bisa pantau terus nih akun KPI Podcast untuk Mata Pena. Jadi kita sudah bersama narasumber Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI. Nah, jadi beliau adalah narasumber tetap insya Allah untuk Mata Pena Podcast kali ini. Dan teman-teman di rumah pasti penasaran nih Pak, tema kita pada pagi hari ini. Karena teman-teman di rumah banyak generasi Gen Z yang penikmat YouTube dan channel KPI Podcast. Nah, mungkin kali ini tema kita mungkin agak kurang familiar di generasi Gen Z. Oke, nah jadi kali ini teman-teman kita akan membahas tema wakaf sebagai mitigasi akhirat. Nah, jadi bersama Bapak Haji Umar Natuna hari ini kita akan ulik dan kita akan gali apa saja yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini terkait wakaf. Nah, tentunya beliau adalah ahlinya nih di bidang wakaf karena dia juga ketua BWI Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Natuna, betul Pak? Ya. Jadi pas dengan tema pada siang hari ini. Ini teman-teman nanti apa yang disampaikan bisa teman-teman catat juga. Nah, untuk tahu kawan-kawan dari mahasiswa ada tugas wakaf ya. Nah, jadi sedikit bisa menangkap ilmu-ilmu yang apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, jadi kita langsung saja Pak untuk pembahasan kita pada pagi ini. Nah, yang pertama kita akan pasti ingin tahu apa saja esensi wakaf. Apa itu wakaf dan apa esensi wakaf yang sebenarnya, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Islam itu ada doktrin bahwa ada hidup setelah mati, ya kan? Ya. Jadi hidup di dunia, kemudian kita hidup lagi setelah mati. Oleh sebab itu kita harus punya perbekalan untuk hidup setelah mati itu. Nah, padahal hadis Nabi mengatakan iza matal insan angqatahu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmu yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jadi ketika manusia mati maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah yang kita sebut dengan wakaf itu, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, bagi yang muda-muda misalnya, kalau mati muda, anak belum punya, ilmu belum punya, amal jariah tak ada, gimana itu untuk memodifikasinya, ya kan? Iya. Nah, jadi dalam Islam untuk memitigasi atau menyiapkan, mempersiapkan bekal kita hidup setelah mati itu, berdasarkan hadis Nabi itu ada 3 hal yang bisa. Yang pertama adalah sedekah jariah, yaitu wakaf. Iya. Jadi esensi wakaf itu adalah menahan pokoknya, mensedekahkan hasilnya.
Jadi artinya kalau kita berwakaf itu pokoknya harus terjaga, ya, harus terjaga, tidak boleh berkurang dia, ya, apalagi dijual, dihibahkan, diwariskan, tidak boleh, karena pokoknya itu harus terjaga, karena arti wakaf itu artinya berhenti. Ya. Ya kan, berhenti. Jadi esensi wakaf itu sekali lagi adalah menahan pokoknya, mengambil manfaatnya. Jadi manfaatnya dari mana? Dari pokoknya. Pokoknya itu harus dikelola, harus diproduktifkan dulu. Misalnya ada orang wakaf sebidang tanah, 1 hektar tanah. Tanah itu harus diproduktifkan dulu. Apakah disewakan untuk orang berkebun, atau nazirnya sendiri yang buat kebun di situ, hasil kebunnya itulah yang kemudian baru didistribusikan atau disalurkan pada orang yang berhak menerima manfaat wakaf itu. Esensinya itu. Oleh sebab itu, karena esensinya demikian, maka wakaf itu termasuk sedekah jariah, sedekah yang mengalir terus pahalanya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jariah artinya mengalir. Nah, sekarang kalau kita ingin berwakaf itu gampang sekali, ya. Karena wakaf itu ada 2 jenis. Satu, wakaf harta tidak bergerak. Yang kedua, harta wakaf yang bergerak. Yang tidak bergerak itu seperti tanah, bangunan, kebun, itu yang tidak bergerak. Yang bergerak itu seperti uang, hak kekayaan intelektual, kendaraan, logam, ya kan? Jadi kalau sekarang misalnya kami tak bisa lagi wakaf, ini saya tanah, ini saya kebun, ini saya bangunan. Ya ada, yaitu ada wakaf uang, ada wakaf kendaraan, ada wakaf hak kekayaan intelektual. Teman-teman Gen Z, milenial, nulis buku atau melahirkan produk, punya royalti, royaltinya itu bisa diwakafkan. Berapa diwakafkan? Paling tidak 30% dari harta yang kita miliki. Jadi bukan sengak pula, ya kan? Ya, Dari modal ya. ya 30%. Ya. Misalnya kalau ini gara-gara ngejar pahala ini, ada harta misalnya hanya sebidang tanah, diwakafkan semua. Setelah itu jadi apa? Tontang lantung, nggak ada tempat tinggal, nggak boleh. Ya, harta yang diwakaf itu minimal 30% dari apa yang kita miliki. Ya. Kalau royalti itu misalnya 30% dari nilai royaltinya. Kalau 1 juta, 30% dari 1 juta. Itu yang bisa kita wakafkan. Bahkan wakaf uang itu sekarang lebih gampang lagi, ya kan? Dia bisa dicicil. Misalnya kita ingin wakaf 1 juta, ya kita bisa cicil 1 bulan 100, ya kan? Setahun 1 juta, 10 bulan 1 juta, 1.200.000. ya. Artinya tidak memberatkan, ya. Bahkan sekarang wakaf uang itu boleh berjangka, ya, berjangka. Maksudnya gini, kemudian Roza ini orang kaya, gitu kan? Dia banyak duit. Amin ya. Ya, misalnya dia ada duit 500 juta, 300 juta nih artinya tidak dia gunakan. Daripada dia terpendam di bank misalnya, dia wakafkan 300 juta ini dalam jangka waktu 5 tahun.
itu boleh, khusus untuk wakaf uang, ya. Itu namanya wakaf berjangka. Khusus untuk wakaf uang itu bisa wakaf berjangka. Wakaf uang berjangka itu minimalnya menurut aturan BWI itu 1 juta minimal 1 tahun. Usaha wakaf berjangka tuh 50.000. Pening nanti hasilnya untuk mengelolanya gimana nanti kalau 50.000 ya kan? Ya. Ya. Itu jadi wakaf sangat luas sekali ya. Ruang lingkupnya, jenisnya, sehingga siapapun itu bisa berwakaf sekarang ini, tidak terpaku pada harta benda yang bergerak. Memang di masyarakat kita lebih dikenal harta benda wakaf yang tidak bergerak, di tanah, kebun, bangunan, ya kan? Nah itu. Untuk wakaf uang sendiri nih Pak, kita ketahui kan Pak Jokowi dan Maruf Amin yang mengesahkan pada 2021 untuk gerakan wakaf uang ini. Nah, jadi generasi milenial kurang Pak informasinya terkait wakaf uang. Nah, jadi bagaimana Pak? Apa 1.000, 5.000 bisa kita langsung wakafkan Pak untuk generasi milenial gitu Pak yang belum punya kerja, yang masih mahasiswa ibaratnya kan? Apakah bisa berwakaf dari 1.000 sehari gitu? Kan tadi ada wakaf berjangka itu untuk setahun ya Mbak, 1 juta. Nah, apakah mahasiswa ada alternatif lain untuk jika ada niat baik untuk berwakaf, nah yang dananya atau masih minta dengan orang tua gitu, tapi mengharapkan pahala jariah juga nih Pak. Mungkin ada mahasiswa yang berharap kayak gitu kan? Iya, gerakan wakaf uang di Indonesia itu sudah mulai dari Presiden SBY, kemudian dilanjutkan Presiden Jokowi, dan di Natuna itu gerakan wakaf uang itu sudah kita launching pada tanggal 25 Januari tahun 2003 yang lalu ya, di ruang rapat kantor Bupati Natuna. Jadi wakaf uang itu tidak terbatas nominalnya, mau wakaf berapa aja boleh ya. Dia ada harapan untuk milenial. Kalau teman-teman misalnya ingin mendapat sertifikat wakafnya itu memang minimal 1 juta. Tapi bisa dicicil, misalnya 50.000 terus sampai 1 juta. Nanti setelah sampai 1 juta nanti akan dikeluarkan sertifikat wakafnya. Tapi kalau belum sampai 1 juta belum dikeluarkan, ya kan? Tapi Anda sudah berwakaf, ya kan? Sudah termasuk berwakaf. Cuma administrasi perwakafannya itu belum, minimal sampai 1 juta. Bukan berarti wakaf uang itu minimal 1 juta, bukan, ya kan? Itu kalau untuk mendapatkan sertifikat wakafnya. Jadi kalau teman-teman ingin berwakaf uang, itu jalurnya bukan ke kantor KUA. Jadi jalurnya adalah LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Itu kalau di Natuna itu ada Bank Syariah dan ada Bank Riau Kepri Syariah. Jadi 2 bank itu bisa menerima wakaf uang. Kalau bank konvensional tidak, ya kan? Bank konvensional tidak. Ya, dia harus LKSPWU-nya harus berdasarkan syariah atau berbasis syariah. Jadi bisa ya disisihkan uang jajannya, uang pulsanya, uang JJS-nya, ya kan? Untuk berwakaf. Ya, wakaf itu harus menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Kenapa? Karena wakaf itu adalah puncak dari segala kebaikan. Dalam surat Ali Imran ayat 91 Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu seakan-akan tidak sampai pada puncak kebaikan sebelum kamu menginfakkan atau mewakafkan harta yang kamu cintai.
bukan harta sembarangan. Biasanya kita nih wakaf, sedekah, infak, harta yang kurang diminati. Iya. Uang 1.000 biasanya. Yang dalam infak. Kalau nyumbang misalnya baju, kalau bolak-balik dulu almarinya 2-3 kali cari Ya, baju yang paling kumuh ya. baju yang paling tidak disukai, ya kan? Baru kita infakkan, kita berikan, bukan itu, ya. Lantana lalu birohatta tumfiku mimma tuhibbun, harta yang kamu cintai. Jadi kalau kita bisa memenuhi itu, maka kita berada dari puncak kebaikan. Ya, seperti tangga 1 misalnya membuang ranting di jalan. Tangga 2 misalnya memberi makan fakir miskin, misalnya kan. Tangga 3 misalnya menolong orang tua. Tangga 4 dan seterusnya. Tangga yang teratas itu wakaf. Ya, puncak dari kebajikan itu adalah wakaf. Kenapa? Karena dia memang tadi kita punya kemampuan untuk menginfakkan, mewakafkan apa yang paling kita sayangi. Kan tak sembarangan itu, ya kan? Kalau Roza disuruh wakaf sekarang pasti milihnya ada tanah 3 hektar, 1 di pinggir pantai, di jalan, 1 belakang gunung, 1 belakang gunung jauh lagi. Bedung, nggak bedung ya. Kira-kira yang mana yang diwakaf ya? Yang paling jauh ya, yang nggak terjangkau kan. Nah, Iya. pasti. Ya, mestinya yang strategis. Kenapa harus strategis? Karena dengan strategis itu manfaatnya akan lebih banyak, akan lebih berkualitas. Ketika manfaatnya berkualitas, manfaatnya banyak, maka amalnya semakin berkualitas, semakin banyak. Ya kan? Itu maksudnya. Oke. Ini Pak, selanjutnya Pak, ketika kita ingin berwakaf tanah, nah, tanah yang kita wakaf itu dibangun pesantren gitu kan. Nah, pesantren itu ya dibuat dan berapa tahun berjalan sampai saat ada kemunduran atau kayak nggak beroperasi lagi misalnya Pak di tanah yang kita wakafkan, apakah pahala kita akan tetap mengalir ketika kita sudah niatkan untuk wakaf, atau ketika bangunan yang tempat tanah kita itu yang dibangun bangunan pesantren itu tidak berjalan lagi, apakah pahala jariah kita akan berhenti juga gitu Pak? Itu mungkin pertanyaan juga dari teman-teman di rumah ya. Takut. Iya, yang penting niatnya, ya kan? Niatnya. Yang kedua, pokoknya tidak hilang. Yang ketiga, kan sudah pernah dimanfaatkan. Untuk sudah ada yang sekolah di situ, sudah ada yang belajar di situ, kemudian dia belajar di situ sudah berkembang jadi sarjana, kemudian bekerja, kan manfaatnya itu berkelanjutan, ya kan? Dan idealnya memang ya harus berkelanjutan pengembangannya itu. Ya, itu kan kalau terjadi seperti itu kan ya itu kan perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan berikutnya. Mungkin ada pergantian nazirnya, ya. Karena kenapa itu macet? Mungkin nazirnya udah uzur, nggak fokus lagi, ya kan? Banyak kejadian, ya kan? Dan pagi ngupas deh, ya kan? Ngupas deh, ya kan? Itu kan persoalannya. Iya. Bukan persoalan tanahnya itu, bukan. Persoalan pengelolaannya itu, ya. Kalau persoalan pengelolaan itu kan bisa banyak cara yang dilakukan, ya. Kalau nazirnya sudah nggak kuat lagi, dah uzur, ya diganti, ya kan. Kalau misalnya madrasah tidak pas di situ, bikin SD, bikin TK, misalnya kan itu, bisa tempat kursus, misalnya kan ada masalah, ya kan. Tapi masih dalam konteks pendidikan, misalnya kan gitu. Selanjutnya nih Pak, tentunya kawan-kawan di rumah mau tahu juga nih keistimewaan amalan wakaf.
keistimewaannya untuk bagi diri sendiri, apakah ada kesenangan atau pahala yang khusus untuk yang berwakaf gitu kan, apa janji Allah di akhirat nanti apakah akan diberi imbalan seperti ini berapa kali lipat gitu kan, apakah di bulan puasa ini ketika kita berwakaf akan dilipat gandakan juga gitu Pak. Ya, kalau bulan puasa kan udah otomatis semua amalan dilipat gandakan. Karena puasa itu bulan penuh bonus kan itu. Iya. Penuh bonus. Kalau kita berwakaf bulan Ramadan apalagi kan gitu. Ya, keistimewaan wakaf itu apa? Amalnya itu mengalir, ya kan? Pahalanya itu mengalir, ya kan? Mengalir terus. Kalau kita sedekah biasa itu kan setakat itu aja, sekali itu pahalanya. Anda infak sekali itu, zakat sekali itu, tapi wakaf itu karena pokoknya tadi tidak hilang, maka kemudian pahalanya terus mengalir, baik kita masih hidup maupun kita setelah mati. Itu salah satu keistimewaan. Yang kedua, wakaf ini merupakan kekuatan fiskal dalam Islam. Artinya sumber-sumber pengembangan infrastruktur dalam Islam itu lebih banyak berasal dari wakaf. Iya. Apalagi sekarang ini dikembangkan wakaf melalui uang. Itu akan memudah lagi pengembangan infrastruktur bangunan-bangunan. Misalnya ada masjid yang terbengkalai karena nggak ada dana, maka solusinya bisa dikembangkan melalui wakaf Uang. Wakaf melalui uang. Jadi uang yang dikumpulkan yang kemudian dikonversi atau dijadikan barang. Misalnya bangun masjid 30 juta, kekurangannya 30 juta. Kalau satu orang sudah wakaf 30 juta berat, maka dibikin paket-paket kecil. Paket apa? Lantai misalnya berapa? 15 juta. Kalau ditawarkan wakaf 15 juta mungkin masih berat, maka dibuat paket kecil-kecil. Berapa semen ya kan, berapa sak semen, berapa sak apa tegel misalnya kan itu. Itu wakaf melalui uang. Jadi infrastruktur, dan yang kita rasakan sekarang jejak peradaban wakaf itu kan jelas, ada masjid, ada madrasah, sekolah, ada makam, itu semua hasil wakaf. Kalau Anda ke masjid itu pasti tanahnya kebanyakan tanah wakaf. Kalau Anda ke makam itu pasti tanah wakaf. Kalau ada madrasah dulu itu juga dari wakaf. Jadi dalam Islam itu untuk pengembangan infrastruktur itu instrumennya adalah wakaf. Tapi kalau untuk konsumsi itu instrumennya zakat. Ya, zakat itu lebih pada konsumsi, memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai umat Islam yang kurang beruntung. Yaitu 8 asnaf itu kan. Jadi sudah ada dalam Islam itu sangat komprehensif. Misalnya kalau Lebaran Idul Fitri itu yang dipenuhi karbohidrat, ya kan? Ya. Orang membayar zakat dengan apa? Makanan yang mengenyangkan, bahan makanan ringan, apa? Seperti beras, ya kan? Kurma kalau di Arab ya kan, jagung, sagu misalnya di situ ya kan, sagu putih. Itu adalah rangka untuk memenuhi karbohidrat. Nah, bulan haji kurban untuk memenuhi protein. Ya kan? Ya. Jadi ada siklusnya itu, ya kan? Jadi kalau kita mengamalkan ajaran Islam itu dengan baik, maka memang tidak ada umat Islam itu yang kekurangan karbohidrat. Tidak ada umat Islam itu yang kekurangan protein. Ya kan? Yang paling tidak bulan puasa, terutama
Idul Fitri itu tidak boleh ada orang miskin yang kelaparan. Ya kan? Dia harus terpenuhi karbohidratnya dengan instrumen zakat fitrah itu. Kemudian bulan haji orang kurban, ya kan? Salah satu amalnya adalah kurban, ibadahnya. Kurban itu memenuhi kebutuhan protein. Jadi oleh sebab itu kurban itu menjadi penting bagi orang yang mampu, ya kan? Yang tidak mampu berarti berkurban. Ya paling tidak Anda punya tabungan 500.000, ketika Idul Adha itu potong 50.000, kasih orang yang kurang beruntung misalnya, itu untuk melatih kurban, kan itu, ya kan, supaya dia bisa beli daging, beli apa untuk memenuhi kebutuhan protein. Tapi dari sisi formulasi skema ajaran Islam itu sudah ada semua pirantinya, perangkatnya untuk memenuhi kebutuhan umat itu. Untuk infrastruktur ada wakaf, untuk konsumsi ada zakat, ya kan? Untuk protein ada kurban, untuk karbohidrat ada zakat fitrah, ya kan? Apalagi kurangnya? Komplit kalau Islam. Nah, tapi kita kan sering nggak bangga menjadi Islam, ya kan? Ya kan? Oke. Jadi Pak, kalau untuk wakaf sendiri ini Pak, nah, tadi kan ada bahas terkait daging sapi. Nah, ada nggak Pak yang orang yang mewakafkan hartanya itu berbentuk hewan kurban, ada hewan apa? Hewan ternak gitu Pak. Nah, apakah bisa dan ada gitu? Ya dulu sama Rasulullah tuh ada wakaf kuda untuk kendaraan. Oh iya iya. Ya kendaraan. Tapi Sekarang kalau sapi. konsumtif itu tidak ada, wakaf konsumtif itu nggak ada, wakaf kue nggak ada, Sapi. ya kan? Nggak ada. Kalau Anda mau itu namanya infak atau sedekah biasa, ya kan? Jadi wakaf itu harus harta yang tahan lama, ya kan? Tahan lama. Kalau yang konsumtif nggak bisa, nggak masuk kategori wakaf. Oke. Takjil, wakaf takjil 50 paket 30 menit adil. itu nggak bisa dia, nggak masuk kategori wakaf ya. Oh, iya ya. Ya. Nah, terakhir nih Pak, Hmm. bagaimana kita menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup kita Pak, lifestyle. Nah, bahasa Inggrisnya lifestyle. Bagaimana Iya. kita menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup kita, khususnya anak-anak Gen Z nih Pak, Ya. yang belum. Jadi manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, Pak. Sebaik manusia itu orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya kan? Nah, salah satu caranya supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain itu adalah kita berbagi. Nah, instrumennya berbagi itu salah satunya adalah wakaf. Jadi kalau kita ingin bermanfaat berkelanjutan terus-menerus baik untuk diri kita dan orang lain, itu adalah wakaf. Ya kan? Wakaf. Artinya manfaatnya tidak hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain, berkelanjutan, lintas generasi. Itulah kenapa wakaf itu harus menjadi gaya hidup kita, karena kita akan memanfaatkan manfaatnya terus menerus, dan manfaat bagi orang lain itu bersifat lintas generasi, lintas zaman. Coba Anda bayangkan masjid ini nanti misalnya kan, atau masjid yang tanahnya wakaf itu, ada berapa generasi itu, ya kan? Iya. Anda generasi berapa? Generasi ketiga, keempat sudah kan? Berarti sudah berapa generasi yang menikmati harta benda wakaf itu? Kan luar biasa itu, ya kan? Maka wakaf itu harus harta yang tahan lama, bukan barang konsumsi, ya, bukan barang konsumsi. Ya, sekiranya demikian ya. Ya, mungkin. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa
berwakaf ya. Pertama, wakaf yang paling gampang, paling mudah, paling kita punya itu adalah wakaf harta benda yang bergerak seperti uang misalnya. Semua orang punya, sedikit atau banyak saja. Kan? Kalau harta tidak bergerak mungkin orang akan mikir-mikir. Iya. Ya, tanahnya Apalagi sedikit. tanah sekarang mahal ya. Mahal, PT-PT ya nak kan? beli. Kebunnya sedikit, ya kan, dan menghasilkan, ya. Ada alternatif lain, wakaf uang, atau wakaf melalui uang dan seterusnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini yang mana sudah memaparkan terkait apa saja yang wakaf itu, dan teman-teman di rumah pasti sudah bisa menangkap apa saja poin-poin yang sudah beliau sampaikan. Intinya untuk generasi Gen Z sekarang jangan takut untuk berwakaf, karena wakaf adalah suatu amal jariah yang mana kita ketika berwakaf, amal itu akan mengalir sampai kita meninggal pun kita tetap pahalanya tak mengalir, Pak. Nah, jadi teman-teman berapapun yang teman-teman miliki sekarang yang berbentuk harta yang bergerak atau uang, bisa teman-teman wakafkan. Wakaf bisa dimewakafkan melalui bank syariah ya Pak, bank syariah, dan di Natuna ada bank BRK, Bank Riau Kepri Syariah. Nah, jadi teman-teman sekarang setelah melihat video ini mungkin teman-teman bisa mewakafkan uangnya, sedikit hartanya untuk umat Islam khususnya. Nah, jadi mungkin cukup sekian podcast kita di Mata Pena Podcast pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa meng-share video ini dan tentunya men-subscribe, Pak. Ya. Mana tahu bisa terkenal, diundang ke TV. Amin, amin, amin. Saya undang apa aja, semoga undang kelas ya kan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya selaku host untuk Mata Pena pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang dari saya maupun perilaku yang tidak mengenakan untuk video kali ini. Saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.